langsung foto begitu ya. Nah, foto itu sebenarnya ada software yang melakukan rekognisi otomatis, ya, melakukan rekognisi otomatis dari meteran, angka meternya. Ada yang tidak, hanya sebagai bukti saja. Nah, kemudian ada lagi yang menggunakan QR code. Jadi, misalkan ini blok A, ini ada beberapa blok A, blok B, blok C, RT1, RT2 maksudnya ya. Nah, nanti diurut mulai nomor rumah 1 dan seterusnya begitu. Nah, itu kalau di cara kerjanya PDM begitu. Nah, tapi ada dua cara. Cara yang kedua, petugas melakukan pembacaan melalui QR code. Jadi, ya sebenarnya mirip sama ya, datangi rumah satu persatu, harus cek kontrol meteran. Nah, QR code-nya ditempel di dekat meteran situ, langsung sama-sama mengeluarkan data identitasnya pengguna. Nah, di sini tambah map ya. Nah, desain-desain seperti ini, desain apakah butuh map, apakah perlu ditampilkan list 3 bulan terakhir, dan seterusnya, itu nanti dibahas di user interface design dan user experience. Kemudian dicatat, setelah muncul identitasnya, dicatat meteran terakhir, ya. Kemudian pada waktu nyeken ini keluar stand awal, maksudnya stand bulan lalu, sehingga akan terhitung otomatis publikasinya pemakaian dan foto. Nah, dari saya hanya ingin menunjukkan alurnya saja. Nanti kalian bisa menilai aplikasi ini dengan aplikasi yang satunya. Nah, coba dilihat sini. Nah, aplikasi ini Anda lihat ya. Nah, halaman pertama langsung dibuka. Ada administrasi, billing loket kalau mau bayar. Kemudian di sini ada menu catat meter online, mana catat meter offline. Dan data meter, data pelanggan, dan seterusnya. Ya, berarti di aplikasi ini memungkinkan ada suatu kondisi di mana mungkin petugasnya itu pada waktu ke lokasi itu tidak ada sinyal internet atau kuota. Bisa jadi kan, daripada sudah terlanjur ke sana terus hanya masalah upload data ke server gagal karena tidak ada sinyal internet atau paket kuota misalkan, ya di aplikasi solusinya adalah kita harus sediakan pencatatan secara offline. Jadi disimpan di HP. Semua data disimpan di HP. Nah, kemudian baru diunggah, ya diupload kalau ada jaringan internet. Ya, istilahnya direkap begitu ya. Jadi dua fitur ini akan sangat memerlukan dan Anda bisa lihat tampilannya mana yang ini akan memudahkan pengguna petugas ya. Nah, kemudian di sini tampil ya data. Nah, jadi di setiap warga pengguna itu punya kartu pelanggan dan ada QR code-nya. Dan itu ditempel di meternya. Jadi pada waktu mau trade meteran, jedit gitu ya, juga sekaligus membuka data yang diambil dari QR code-nya. Jadi satu kali foto aja. Jadi satu kali membuka cam ya, langsung kerja. Nah, kalau di sini membuka cam untuk cam di aplikasinya ya, untuk QR code, kemudian ngisi data, meter, terus foto lagi. Nah, ini ada foto rumah. Nah, secara experience ya, perlu enggak setiap bulan foto rumahnya difoto begitu ya. Nah, jadi Anda coba memikirkan itu. Kalau rumahnya setiap bulan ganti-ganti juga enggak masuk akal gitu. Jadi ini juga ada foto cycle. Nah, foto cycle juga mungkin setiap bulan juga tidak perlu dikoreksi kan. Cycle itu biasanya baru difoto kalau terjadi ada perubahan. Cycle-nya dirusak atau bagaimana gitu, putus ya.
Jadi yang paling urgent memang fotometer ya. Kalau foto rumah rasanya enggak perlu ya. Nah, bandingkan dengan aplikasi di sini. Jadi lebih mana yang lebih istilahnya membantu dalam hal user experience dan user interface ya. Nah, jadi di sini tadi sudah ada catat meter offline dan online ya. Nah, terus di sini cari nomor data meter warga ini, scan-nya, ini juga catat meter ya, ada catat meter aja, meternya juga tergantung kondisinya ya. Ada 2 foto, 1 foto. Kemudian di sini ada fasilitas print ya. Dan di sini ada fasilitas PDF. Jadi pada waktu datang ke rumah langsung ngambil foto, jedit, foto apa gitu ya, yaitu venterannya, terus ngisi data dan bisa di print. Nah pada saat itu juga kenapa kok bisa di print? Mungkin ya bisa petugasnya menyediakan ya printer seperti ini. Nah printer-printer seperti ini ya. Jadi ini menunjukkan apa kalau datang di tempat pas ada orangnya dikasih print lunas ya. Jadi langsung selesai. Karena ini sifatnya bukan seperti PDM yang sudah bisa ditransfer lewat Tokped, lewat Tubu atau lewat online ya, pembayaran online. Jadi PAM ini masih swadaya, belum sampai ke sana ya. Jadi belum sampai pada pelayanan pembayaran online ya. Nah, di sini struk tagihan maupun struk nota dapat di print dan buktinya dapat dikirim lewat WA seperti itu melalui PDF. Nah, di sini kemudian ada blok 1, blok 2 dan seterusnya. Masing-masing blok punya usernya dan seterusnya. Nah, ini adalah interface-interface yang memang uh, di, diperoleh dari hasil riset. Riset apa? Riset riset di lapangan dan sistem. Ya, contohnya ini tadi. Ya, ini adalah riset di lapangan yang muncul keadaan seperti ini sehingga akhirnya butuh. Nah, jadi solusinya saya seperti ini misalkan. Oh, pengelolaan data pelanggan, pengelolaan area pelanggan, pengelolaan tarif meter, catat meter. Jadi intinya kuncinya di sini. Begitu ada data, sudah ada di basis data, maka mau digunakan untuk apapun bisa. Ya. Jadi ada analisisnya. Begitu ya. Nah, lalu diterjemahkan menjadi menjadi semacam uh, yang kita sebut tadi bisnis proses ya. Jadi sini ada bisnis proses, alur proses bisnis ya, pembacaan. Ini contoh yang tadi. Nah, nanti semua data tersebut akan masuk ke web adminnya. Jadi misalkan pencatatan kemarin dari 802 yang sudah selesai baru 2,2%, hari ini sekian persen, total pencatatan dari sekian sudah 99%. Ada masalah sekian-sekian. Jadi semuanya tercatat di web admin, tampil web. Nah, bisnis proses inilah yang kita kerjakan setelah melakukan analisis. Ya kemarin sudah kita lakukan toh ya, dan seterusnya. Nah, nah selanjutnya di aplikasi yang kita bangun ini butuhnya aplikasi apa? Oh, web admin dan mobile app ya, misalkan Android. Nah, oke. Saya lanjutkan dulu. Ini saya tutup.
Nah, printer-printer ini kan murah sekarang ya. Jadi makanya toko-toko online yang murni online, bayar di tempat, ada yang menyediakan code, atau jual baju online di rumah, yang kalian misalkan anak kos ikut jualan baju-baju atau kosmetik gitu ya. Nah, pada waktu mau transaksi, eh, harus cetak nota, Anda bisa gunakan ini gitu loh ya. Gunakan aplikasi ini, misalkan pakai Tokped, kemudian di printnya lewat sini. Nah, terus kan kalau Anda jual di Tokped ya, di Tokopedia itu ada cetak cetak apa namanya? Cetak biaya, cetak kurirnya istilahnya. Tinggal tempel di bungkusnya atau kotaknya, kardusnya itu ya, kemasan. Kemudian kita tinggal taruh di ekspedisi. Kita nggak perlu bayar lagi. Ya, oke. Jadi ini mendukung sekali kalau kalian yang berminat untuk yang sedang menjalankan bisnis online. Ya ini biasanya juga ada di itu kan, di pom bensin. Ya ini kasir-kasir kecil juga ada. Cuman ini include dengan sistemnya. Jadi ada aplikasi point of sale-nya misalkan sudah langsung bisa ngeprint. Kalau yang tadi aplikasinya terpisah, nggak terintegrasi, tidak terintegrasi dengan printer. Nah, oke. Okay. Nah, untuk melakukan desain-desain seperti ini tentunya butuh memerlukan riset ya tadi saya sampaikan itu. Risetnya apa? Usernya pengen ini usernya siapa? Gitu ya. Misalkan usernya operator atau petugas yang keliling atau pengawas. Ini blok ini, blok ini, blok ini ada 51 rumah, terus yang tercatat hanya 3. Begitu ya. Yang tercatat hanya 3, belum dicatat 8. Nah, ini petugas yang keliling siapa? Nah, itu bisa dikonfirmasi ke petugasnya dan seterusnya. Kemudian di sini ada data user. User ini dan seterusnya. Pemakaian nah, pemakaian stand bulan lalu, stand kini sehingga diketahui langsung selisihnya, langsung keluar tagihannya. Nah, sehingga kita bisa tahu sebenarnya pada waktu orang PDM nyatet di rumah kita berapa tarifnya begitu. Oke. Dan di sini ada fasilitas kalau di aplikasi ini untuk kirim notifikasi pakai SMS ya. Oke. Nah, cukup lengkap ya. Cukup lengkap aplikasinya. Nah, kemudian dalam mundur lagi ya setelah melakukan analisa ini untuk aplikasi mobile Android khususnya atau phone, nah, kita perlu rancang ya. Contohnya di sini saya punya contoh. Hmm, saya tutup Play Store. Nah, di sini ada suatu desain ya. Jadi analisa-analisa ini, oh berarti butuh pengelolaan data pelanggan. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan yang ini ya. Jadi ini contoh saja. Ini terkait pemetaan saluran air ya, yang mungkin pernah saya ceritakan itu. Jadi buat saya perlu data per kecamatan, per kelurahan, atau ruas jalan. Nanti gambarnya kira-kira seperti ini. Begitu diklik, satu titik gitu ya, keluar nama jalannya dan identitas yang lain. Kemudian peta titik genangan, usernya ada di sini, berarti saya berada di titik genangan mana. Nah, itu ya contohnya. Jadi ya GPS-nya harus nyala. Nah, ini rancangannya kira-kira seperti ini. Menunya nanti seperti ini. Nah, inilah yang perlu kita siapkan.
dalam membangun sebuah aplikasi. Sebenarnya sama dengan website, Anda harus membuat wireframe dulu tuh ya kemarin. Nah, kemudian setelah desain ini selesai, kemarin saya juga baru diimplementasikan dalam bentuk software kalau Android ya. Kemudian di compile misalkan, nah diupload ke Play Store. Nah, jadinya kira-kira seperti ini. Oh, ini kecamatan dan seterusnya. Kemudian ini ada peta-petanya dan seterusnya. Nah, pada kenyataannya pada waktu sudah berjalan ya, bisa jadi aplikasi itu berubah dari perubahan minor gitu ya. Contohnya misalkan saya sedang bikin ini. Ini aja contoh. Tolong tampilkan dashboard. Bikin dashboard untuk nilai kebutuhan anggaran ya. Ini. Terus nanti grafiknya ya. Dan ini ada filter tahun anggaran, kemudian tahun anggaran yang terkini berjalan. Nah, simple kelihatannya ya. Ini dibuat oleh seorang yang kerjaannya memang bidangnya user interface, user UX gitu ya. Nah, jadi tadi dari analisa analisa mendalam dengan pihak terkait, kemudian baru kita terjemahkan ke dalam implementasi sistem. Sistemnya macam-macam, ada database, kemudian aplikasi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, database tadi kita rancang alur workflow-nya dan sebagainya, penyimpanannya nanti di database, tabel apa aja dan sebagainya. Itu ada di pelajaran di mata kuliah database. Nah, dari sisi desain ini, kemudian diminta desain. Ini ada notifikasi desain dan seterusnya. Nah, tolong di tolong tampilkan notifikasi yang masuk. Nah, begitu ya. Ya, kira-kira desainnya seperti itu. Kalau di OVO misalkan ini ya, ini ada tab notification, ada tab pesan. Ya. Terus isinya masing-masing ada card view-nya seperti ini. Ini bisa di drag untuk bisa dihapus ya. Seperti ini. Nah, beda dengan yang saya tunjukkan ini tadi. Nah, begitu ya. Nah, ini di gambar dulu. Jadi menerjemahkan begitu database-nya selesai, input apa yang ingin ditampilkan gitu ya. Input apa yang ingin ditampilkan secara umum. Nah, kita gambar, kemarin sudah saya beri software iDraw ya. Nah, ini salah satu contoh software yang dipakai untuk mendesain yang tadi. Jadi di sini ada misalkan iPhone UI ya, untuk drop down kita pakai drop down pilihan, untuk map kita butuh map. Jadi ini masih gambar, murni gambar ya. Kira-kira nanti aplikasinya dibuat seperti ini begitu ya. Nah, biasanya ada beberapa perubahan implementasi. Pengennya desainer seperti ini, tapi pada waktu diterapkan bisa berubah. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini ada aplikasi sistem informasi terpadu ya. Nah, ada menunya, ada menu dashboard ya. Kemudian ini kontennya. Nah, permintaannya kan tidak seperti tadi di gambar. Nah, kalau dibuat seperti ini, oh ini terlalu kecil implementasinya.
Kalau HP-nya besar, lumayan kelihatan. Tapi kalau angkanya sudah miliaran, nanti takutnya jadi kepotong. Nah, itu nggak bagus. Nah, sehingga terjadi perubahan implementasi. Jadi itu udah hal yang wajar pada saat kita membuat merancang sebuah algoritma, sudah disusun uh, algoritma. Misalkan di sini saya tadi ngajar algoritma ya. Nah, misalkan pembelian monitor LG, ada berbagai macam barang, bisa membeli barang berbagai tipe dalam satu kali transaksi. Nah, ini adalah algoritma-algoritma yang disusun ya. Namun pada waktu implementasi dan itu diterapkan pada sebuah desain belum tentu cocok gitu ya. Jadi harus dilakukan lagi penyesuaian, yaitu wajar perubahan minor atau tidak mengurangi esensi contoh data, contohnya data yang mau ditampilkan itu apa saja. Nah, dari implementasi desain ini ya, kita dikerjakan oleh seorang UI UX designer. Ya, apa itu UI UX designer nanti saya presentasikan. Nah, selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk aplikasi seperti ini. Ya, ini ya. Di gambar kelihatannya grafiknya cuma sedikit. Pada kenyataannya yang dibutuhkan banyak. Nah, misalkan di sini ada grafiknya menyatakan ini seperti kampus ya, politeknik ya. Jadi ada program studi, ada 23 program studi ternyata. Jadi banyak sekali. Ya, artinya kalau dibuat penamaan dari di sisi bawah akses unit ini jadinya nggak cukup karena namanya cukup panjang mulai dari A sampai W ya. Nah, sehingga kalau ini ada sehingga kalau ditampilkan namanya langsung maka akan mengganggu tampilan ya. Sehingga oh ini harus diganti kode saja udah. Nah, itu sudah solusi yang diberikan oleh diskusi antara programmer dengan UI UX. Terus gimana caranya supaya bisa tampil gitu ya? Oh, dia diklik grafiknya. Kolomnya ini diklik. Nah, diklik. Oh, ini pusat pembangunan program studi nautika jumlah sulanya 4. Langsung tahu kan ya. Walaupun di bagian atas ujungnya langsung ada angkanya. Jadi bagaimana caranya? Intinya bagaimana caranya aplikasi ini memudahkan user akhir itu membaca data gitu. Ya, jadi bisa di zoom, bisa di macam-macam ya, bisa digeser. Ya. Kemudian diklik, oh ini LPPM, pengajuannya sekian, ya, dan seterusnya. Kemudian diberikan katalog. Oh kalau O itu unit asrama, kalau K itu permesinan kapal. Jadi hanya membantu membaca data saja. Kemudian tidak hanya sekedar desain saja, ya yang ini hitam putih. Namun seorang user UX juga harus memikirkan komposisi, ya, font yang dipakai apa, kemudian bagaimana besar kecilnya, kemudian penataan. Kenapa filter tahun ini ada di kanan ya? Ya biasanya kalian bisa bayangkan tangan kiri kalian tuh biasanya dipakai untuk menyekrol ya. Ini yang saya pakai jempol tangan kiri, jarang sekali pakai tangan kanan. Nah, yang tangan kanan biasanya dipakai untuk ya menjat, ya seperti ini. Jadi ada teori sendiri bagaimana memudahkan seperti itu. Sebagian besar tangan kiri itu hanya lebih pasif ya,
menggerakkan seperti ini aja, tapi yang gerak-gerak mengoperasikan karena kebiasaan mengetik di keyboard ya. Nah, nah, itu tangan kanan ya, begitu ya. Kemudian seorang UI UX harus memikirkan bagaimana caranya mata itu supaya nyaman. Jadi tidak, ya bagi saya yang tadi aplikasi apa Aurora tadi, nah, aplikasi marun warna merah marun ini rasanya agak kurang pas nyaman gitu ya. Jadi dari sisi font standar gede-gede gini ya, angkanya juga, nah, komposisi antara tulisan header judul dengan yang keterangannya itu sama ya, sama. Ini besarnya sama semua ini. Yang mungkin ini agak kecil dengan pembedaan warna. Dan nomor urut biasanya di atas bukan di bawah gitu ya. Jadi itu yang dikritisi begitu ya. Dan ada tombol seperti ini, besar kecilnya nggak sama. Nah, begitu. Terus ini antara tombol previous, next, lanjutkan. Lanjutkan apa bedanya dengan next itu juga uh, untuk apa fungsinya begitu. Jadi user itu malah bingung. Di sini campur-campur aduk bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga gitu ya. Kemudian uh, apa namanya? Kalau memang ada file-file seperti ini foto yang sudah tampil, ini juga ada tombol. Nah, coba bandingkan dengan yang saya punya ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini foto sekaligus tombolnya jadi satu. Jadi kalau mau lihat foto, cari foto gini ya. Nah, misalkan gitu ya. Nah, langsung jadi. Cari foto. Ya. Jadi tidak ada double apa ya? Mana tadi? Nah, jadi ada ini foto yang sudah dimasukkan maksudnya, tapi tombol ambilnya itu sendiri gitu. Jadi kalau yang di sini cukup satu satu apa namanya fungsi ya, cukup satu objeknya image button ya. Jadi bisa digunakan untuk menampilkan gambar sekaligus untuk melakukan tugas seperti itu. Jadi lebih efektif. Kemudian dari sisi font, warna, penegasan, itu yang harus Anda pikirkan. Ya, harus Anda minatnya sekarang sudah semester 5 itu apa begitu ya. Kalau misalkan di web, pengembangan web, berarti Anda harus mempelajari Bootstrap gitu ya. Bootstrap, kemudian kalau pakai framework, Anda bisa pakai Laravel atau apa namanya, Gutenberg ya. Jadi ya, jadi contohnya misalkan bagaimana membuat menu seperti seperti ini ya, dashboard ya. Kemudian list grupnya, fontnya ya. Jadi programmer untuk khusus ini ada sendiri, yang ngurusi database ada sendiri gitu ya. Ini semuanya harus didasari dari konsep ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah diimplementasikan barulah kita terapkan seperti tadi ya di database. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang ada list, bentuknya list bagaimana? Nah, mintanya seperti ini. Oke, kalau di sini ada contoh aplikasi, nah, aplikasi laporan warga masyarakat gitu ya. Nah, ini ada list.
bocoran air. Di sini ada apa namanya gambar pipa PDAM bocor gitu ya. Nanti lokasinya di mana. Jadi simple, gambarannya simple. Ada judul yang ditekankan apa beritanya, pengirimnya siapa, tanggal jam, foto, isinya apa, peta lokasi apa. Jadi yang menerima, misalkan ada dinas yang bersangkutan, langsung bisa menuju, tinggal mencet koordinatnya tadi. Nah, oh berarti di sini nih. Ini di sini. Lokasinya di sini. Begitu ya. Nanti tinggal direction. Nah, ini bisa diimplementasikan untuk misalkan ambulan. Nah, coba kalian pikirkan ya. Saya ingin memberikan dari pembicaraan hari ini memberikan semacam brainstorming dan itu untuk diimplementasikan. Ya kasarannya tugas lah gitu ya. Tentang layanan comment center ambulan ya. Sekarang itu banyak ambulan gratis ya. Banyak, tapi yang dihubungi yang siap langsung itu jarang. Ya mungkin jumlahnya terbatas. Banyak yang ngadakan tapi mobilnya sedang keluar semua. Berarti ada apa namanya? Ada ketidakimbangan antara permintaan dengan pemilik gitu ya. Ya maksudnya pemilik ambulan begitu ya. Oke, jadi seperti itu. Lalu nah, Anda coba analisa dan coba analisa dari masalah ini. Misalkan ada orang yang melapor, telepon gitu ya, saya butuh ambulan ini, ya, butuh cepet gitu. Kalau mengandalkan yang dari PMI itu pun berbayar ya. Ada yang dan tidak apa namanya rutinnya itu biasanya tetap. Misalkan ada yang darurat langsung dibawa ke RSSA misalkan. Jadi tidak bisa request ke rumah sakit ini. Bisa request, tapi kalau misalkan ada kejadian ini ternyata nggak bisa di rumah sakit ini, ya pinginnya pasien di rumah sakit A, tapi secara default PMI itu ngirimkannya di RSSA. Nah, ini udah terlanjur pesan ambulan RSSA, ambulan PMI, bawanya langsung RSA. Tapi pemiliknya, pasiennya pengen ke rumah sakit terdekat, misalkan gitu ya. Nah, bila mana ingin melanjutkan karena pasien terdekat, rumah sakit terdekat tidak bisa melayani, itu tidak bisa, ya, ambulannya tidak bisa. Harus pesan ambulan yang lain. Itu aturan ya, peraturan yang sudah ditetapkannya sendiri gitu. Nah, oleh karena itu untuk menangani hal seperti ini karena ambulan itu kebanyakan ambulan-ambulan gratis itu masih independen ya. Tidak ada yang mengkomentari setahu saya begitu ya. Nah, coba Anda analisa pentingnya atau seberapa butuh layanan comment center ambulan gratis. Banyak di Malang ini ya. Ada Wiu Wiu, ada Strudel, ada makanya banyak gitu ya. Cuman yang kadang di kontak itu enggak langsung respon juga banyak. Nah, coba Anda analisa pentingnya atau seberapa betul layanan comment center ambulan gratis. Kemudian coba susun bisnis prosesnya. Bisnis proses yang menurut Anda itu optimal untuk sebuah layanan comment center ambulan gratis itu bagaimana? Ya, jadi maksudnya ya ini loh, kan enggak hanya bisnis saja.
yang maksudnya jualan aja kan. Jadi ini juga merupakan sebuah proses bisnis. Ya, proses bisnis di mana layanan comment center dijalankan seperti itu. Nah, susun proses bisnisnya ya. Kemudian dari sini untuk otomatis ya silakan disusun bagaimana bagusnya. Mungkin dimulai dari analisa permasalahannya apa di lapangan, secara sistem bagaimana. Jadi ya ini ada analisa secara sistem dan lapangan. Kadangkala kita ketemu orang yang suka menganalisa sistem dan ada orang yang di lapangan itu berbenturan. Nah, bagaimana kita memberikan solusinya untuk menengahi kedua objek ini? Ya, contohnya begini yang tadi ya. Mana tadi? Yes. Contohnya yang pencatatan air meter. Ini yang kita bahas tadi. Yang barusan misalkan tadi ada yang terkait dengan fitur ini ya. Ini beda dengan yang tadi. Tam. Karena tadi yang ada fitur di mana petugas itu dapat mencatat kalau secara offline dan online. Nah itu ya. Jadi bagaimana solusinya kalau di lapangan itu ternyata ada kendala sinyal. Tapi secara sistem kan maunya diupload langsung. Nah, caranya ya ditemukan tadi ada catat offline dan catat online. Ya. Nah, kalau layanan comment center ambulan gratis ini secara sistem bagaimana dan kondisi di lapangan bagaimana, gitu ya. Misalkan begini, karena mengalami sendiri ya, jadi merasa pingin sudah pernah buat ya, sudah mau bikin aplikasi seperti itu. Jadi contohnya yang ini tadi. Ya, contohnya ini tadi. Jadi begitu ada kejadian, kita bisa menuju lokasi ke sini, lokasi kejadian. Tapi yang pesan ya misalkan pasien atau itu juga tahu perjalanannya ambulan ini sudah sampai mana sih gitu ya. Nah, gitu ya. Ya persis kayak aplikasi ojek online itu ya. Kan kalau kita pesen menunggu tanpa adanya kejelasan sudah sampai mana, gitu ya. Kan jadi males ya. Jadi untuk menghilangkan rasa psikologi seperti itu dibuatkan sistem, oh ini sudah sampai sini gitu ya. Ya seperti Sherlock lah. Mana ini mau malam mingguan nggak datang-datang, nggak macet gitu ya. Nah, caranya menghindari pertengkaran dan sebagainya, asumsi-asumsi yang tidak perlu, jadinya di Sherlock gitu ya. Nah, jadi di aplikasi ini sebenarnya sudah ada aplikasi Embullen ya. Jadi fotonya diunggah, mau langsung telepon bisa, mau langsung kirim SMS bisa. Nah, di sini diisikan apa kejadiannya, singkat,
koordinatnya sudah tercatat. Nah, ini bisa dipencet langsung menuju lokasi, nanti laporannya masuk berita darurat seperti ini, bantuan medis gitu ya. Oke. Nah, itu sebuah proses bisnis dari beberapa aplikasi yang pernah saya buat langsung gitu ya. Nah, maksud saya bercerita ini tadi masih berkaitan dengan bisnis proses sebuah aplikasi. Ya, nah kali ini bentuknya bukan transaksi jualan maupun uh, jasa komersil begitu ya, tapi tentang layanan comment center ambulan gratis, analisa secara sistemnya dan lapangan, kemudian susunlah bisnis prosesnya. Nah, nanti tahap selanjutnya ini dulu selesaikan ya, tahap 1. Nah, nanti tahap 2-nya di sini ada UI UX design. Ini implementasi ya. Implementasi. Implementasinya apa? UI database dulu. Kan sudah belajar database tuh. Nanti setidaknya saya bahas perancangan database untuk khusus ini. Jadi ini kira-kira tugas Anda sampai UAS nanti ya. Jadi 2 ini, 1 dulu, nanti selesai, jangan dikerjakan dulu. Ini selesai, beres, baru ke tahap 2. Begitu. Nah, coba Anda pakai kelompok yang kemarin juga tidak masalah. Baik, ada yang tanyakan dulu? Sebentar. Oke, ada yang tanyakan dulu? Pak mau tanya. Ya. Ini jadi intinya cuma kita cari tahu seberapa penting sama menganalisa dari sistem yang akan kita bikin ini tadi, comment center ambulan gratis. Terus setelah dicari pentingnya sama dianalis, itu kita bikin database sama UI UX-nya gitu, Pak. Oh, berarti nggak nggak pakai yang web itu, Pak ya? Cuma desain aja sama database. Iya, betul. Oke, Pak. Soal ya, karena kita fokusnya saya ingin mengajak kalian tuh belajar menganalisa gitu ya. Kalau soal program itu membuat software itu relatif ya. Setiap periode tertentu itu berkembang cepat. Platformnya itu banyak sekali. Jadi coba kita bekerja dari sisi analisisnya, sehingga nanti mau diimplementasikan dalam bentuk web, mau dalam bentuk iOS, Android, itu bisa semua, nggak masalah. Karena kita kerjanya tim, gitu ya. Kita kerjanya tim. Jadi ada yang khusus membidangi webnya, bikin database-nya, ada yang bikin Android-nya. Jadi seperti itu. Jadi ini levelnya udah level analis, level manager ya. Kalau di kerjaan itu level manager. Jadi kalau programmer itu level pekerjanya, gitu. Jadi lebih dioptimalkan ya. Jadi bukan hal yang ringan sebenarnya menganalisa ini. Anda temukan apa masalahnya? Masalah-masalah ketika di implementasi ambulan gratis. Ini penting ini. Aplikasi yang saya sharingkan ini tadi ya, DPS ini sebenarnya bikinnya ini tahun 2019. Tapi sekarang itu justru sangat dibutuhkan karena semuanya serba, contohnya untuk psikokonsultasi. Psikokonsultasi ini juga ada halo dokter. Daripada antri di rumah sakit bisa minta resep dokter secara online ya.
Kemudian bencana. Bagaimana publikasi informasi soal bencana itu, baik banjir maupun ini ada kebakaran, kayak kemarin gunung erupsi dan sebagainya, itu bisa cepat tersebar, ya, tanpa ada hoax, ya. Kadang kan ada berita-berita hoax, ya. Nah, dengan adanya seperti ini, itu meminimali hoax, karena istilahnya di sini ada misalkan, nah, ada foto realnya, kemudian ada lokasinya. Nah, kalau kalau memang ada sengaja orang ngirim foto dan lokasinya sengaja bagaimana? Nah, di sini nanti ada verifikasi, ya. Ini orang mana, profilnya juga akan ketahuan. Nah, itu urusan lain itu, ya. Jadi meminimalisasi berita hoax dan sekaligus Kota Malang bisa punya basis data besar, ya, penggunaan ambulan, penggunaan berita, jenis beritanya. Di Malang ini tahun 2021 tindak kriminalnya berapa? Berapa kejadian? Dari seluruh kejadian itu kategori A, kategori B, kriminal jenis ini, jenis itu berapa persen. Akhirnya bisa punya database seperti itu. Sehingga bisa dipakai untuk perbaikan kehidupan bermasyarakatnya seperti itu. Kemudian punya database bencana juga, kejadian bencana. Oh, ini pohonnya sering tumbang, ada kejadian kayak gini-gini banjir. Apa masalahnya? Jadi ini bisa dianalisa, diberikan ke dinas-dinas terkait sehingga hal-hal seperti itu nggak terulang lagi, ya. Kemudian adalah kebocoran, kerusakan jalan terutama, misalkan jalan-jalan daerah Cemoro Kandang dan sana terusnya itu warga itu bisa langsung ngasih memberikan laporan, ya. Nah, berarti seluruh jenis-jenis laporan ini kan butuh comment center, ya, comment center terpusat yang nantinya akan meneruskan berita ini kemana. Kalau kebakaran langsung dilanjutkan ke damkar. Jadi terpusat gitu ya. Warga itu masyarakat nggak perlu saya tak cari ambulans yang gratis, cari di Google gitu ya. Oh, banyak ambulan gratis Malang gitu ya. Banyak web-web yang menuliskan seperti ini. Jadi banyak website ya, banyak itu jadi kebetulan 12 ada strudel, tapi mobilnya juga nggak banyak gitu loh. Kadang keluar semua dan sebagainya. Dan langsung warga itu saya nelponi satu-satu kan. Ya, sering soalnya saya memang sedang merawat gitu ya, sedang merawat ada anggota keluarga gitu kan. Jadi sering sering apa? Telepon ini nggak bisa. Oh, lagi keluar. Telepon ini. Akhirnya teleponnya satu-satu. Ya. Oh, dapat. Oke, dapat. Tapi nanti ya jam segini lah setelah darurat gimana? Ya, ganti yang lain gitu kan. Jadi itu masalah-masalah real di lapangan. Nah, tugas kalian itu gimana? Ini sudah saya kasih solusi buat layanan comment center. Jadi cukup hubungi satu nomor, satu pintu, nanti comment center yang akan menghubungkan. Itu kan sebenarnya solusi. Jadi saya jelaskan ini sebenarnya sudah ada jawabannya itu tadi. Cuman tolong didetailkan. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau soal teori-teori banyak. UI, UX itu kalian cari teori. Yes. Kok terapi? Teori. Nah, banyak, PDF-nya banyak. Silakan dibaca. Ya. Cuman yang lebih spesifik terhadap kebutuhan kita itu apa? Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan disusun formatnya terserah. Saya enggak ngurusi format. Bagaimana kalian memberikan penjelasan supaya orang itu mudah untuk kalian mudah mempresentasikan dan orang yang membaca itu paham. Nah, itu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Absensinya sudah saya buka semua sampai jam 11 malam nanti.
Ada pertanyaan? Ini sudah saya rekam, nanti saya sharekan ya.